Selamat datang kembali di channel Mesin Waktuku. Apakah Anda merasa uang selalu menjadi momok yang sulit dipahami? Apakah Anda ingin mengubah pandangan Anda tentang bagaimana uang seharusnya dilihat dan dimanfaatkan? Di video ini, kami akan mengungkap rahasia-rahasia sederhana namun kuat tentang cara berpikir tentang uang. 1. Uang adalah alat untuk memindahkan nilai. Uang adalah alat yang memungkinkan nilai dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini, uang berfungsi mirip dengan kendaraan seperti mobil yang membawa kita dari satu titik ke titik lain. Ketika Anda bekerja, Anda menghasilkan nilai di tempat kerja, dan uang adalah sarana yang memungkinkan Anda mentransfer nilai tersebut ke berbagai aspek kehidupan Anda pada waktu yang berbeda. Misalnya, uang yang Anda peroleh dari pekerjaan Anda dapat digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, berinvestasi untuk masa depan, atau membeli barang dan jasa yang Anda inginkan. Dengan demikian, uang menjadi alat yang sangat penting dalam memungkinkan kita untuk mengelola dan mendistribusikan nilai yang kita hasilkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Gunakan uang untuk membeli kedamaian. Menggunakan uang untuk membeli kedamaian adalah salah satu cara berpikir yang dapat membawa kita menuju kebahagiaan. Uang memang tidak bisa langsung membeli kebahagiaan, tetapi dapat digunakan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kebahagiaan tersebut. Ketenangan dan kedamaian batin seringkali datang dari kurangnya stres dan kekhawatiran akan masa depan. Dengan memiliki uang yang cukup, kita bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan finansial terpenuhi. Ketika kita merasa aman dan stabil secara finansial, kita dapat mengurangi kecemasan tentang masa depan, sehingga memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti hubungan pribadi, pengembangan diri, dan mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Dengan kata lain, uang bisa menjadi alat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional, yang pada akhirnya membawa kita menuju kebahagiaan sejati. 3. Broke sementara, miskin selamanya. Cara berpikir tentang uang juga dapat dilihat melalui perbedaan antara kondisi broke, tidak punya uang, dan miskin, tidak punya cara untuk keluar dari situasi tanpa uang. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami karena memiliki implikasi besar terhadap bagaimana seseorang menghadapi tantangan finansial. Ketika seseorang dalam keadaan broke, mereka mungkin tidak memiliki uang pada saat itu, tetapi mereka masih memiliki harapan dan keyakinan bahwa situasi mereka dapat berubah. Orang yang broke cenderung melihat peluang dan berusaha mencari cara untuk meningkatkan kondisi finansial mereka, baik melalui pendidikan, pekerjaan baru, atau investasi. Mereka percaya bahwa dengan usaha dan strategi yang tepat, mereka dapat keluar dari situasi sulit. Sebaliknya, orang miskin cenderung menerima kondisi mereka sebagai sesuatu yang permanen dan tidak dapat diubah. Mereka merasa terjebak dalam sistem atau keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk maju. Mentalitas ini seringkali diturunkan dari generasi ke generasi, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, perbedaan utama antara broke dan miskin terletak pada perspektif dan keyakinan akan kemungkinan perubahan. Mengadopsi mentalitas bahwa kondisi broke adalah sementara dan dapat diatasi adalah langkah pertama menuju perbaikan finansial dan kebebasan ekonomi. 4. Tidak ada batasan uang. Cara berpikir tentang uang yang penting untuk dipahami adalah konsep bahwa tidak ada batasan untuk uang atau kesuksesan. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa ada batasan pada jumlah uang yang dapat mereka peroleh atau kesuksesan yang dapat mereka capai. Namun, realitasnya adalah bahwa uang adalah sumber yang tak terbatas, bergantung pada inovasi dan permintaan pasar.
Dalam ekonomi modern, uang terus diciptakan dan didistribusikan melalui berbagai mekanisme seperti investasi, perdagangan, dan pencetakan uang oleh bank sentral. Selama ada kebutuhan dan keinginan di pasar, peluang untuk menghasilkan uang selalu ada. Inovasi adalah kunci dalam menciptakan nilai baru dan memperluas batasan yang sebelumnya dianggap tetap. Perusahaan-perusahaan besar yang sukses adalah contoh nyata dari bagaimana inovasi terus-menerus dapat menghasilkan kekayaan yang melimpah. Dengan memahami bahwa uang adalah sumber yang tak terbatas dan bahwa kesuksesan tidak memiliki batasan tetap, kita dapat membebaskan diri dari pola pikir terbatas dan membuka diri untuk peluang tanpa akhir. Perspektif ini mendorong kita untuk terus belajar, berinovasi, dan mencari cara-cara baru untuk menciptakan nilai, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. 5. Belajar sebelum beraksi. Memahami konsep belajar sebelum beraksi adalah kunci dalam cara berpikir tentang uang yang efektif. Anda dibayar sesuai dengan nilai yang dapat Anda tambahkan ke pasar, dan nilai ini tidak muncul begitu saja. Itu harus dibangun melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan terus-menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, Anda meningkatkan produktivitas dan kemampuan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, belajar menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Investasi dalam pendidikan, baik formal maupun informal, memungkinkan Anda untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Menguasai alat baru, teknik, dan metodologi tidak hanya meningkatkan kemampuan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien tetapi juga membuka pintu bagi peluang baru. Pembelajaran berkelanjutan juga mencakup pemahaman tentang tren pasar, teknologi baru, dan perubahan dalam industri, yang semuanya dapat digunakan untuk meningkatkan nilai yang Anda tawarkan. Dengan demikian, semakin banyak Anda belajar, semakin besar potensi pendapatan Anda. Kesadaran ini menekankan pentingnya melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang akan terus memberikan keuntungan finansial sepanjang karir Anda. 6. Uang tumbuh di pohon. Cara berpikir tentang uang yang sangat penting untuk diadopsi adalah konsep bahwa uang dapat tumbuh seperti pohon jika ditanam dan dirawat dengan benar. Daripada sekadar menghabiskan uang untuk konsumsi langsung, ada baiknya kita mempertimbangkan bagaimana uang tersebut bisa diinvestasikan untuk menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Ini adalah perbedaan mendasar dalam perilaku keuangan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya cenderung melihat uang sebagai benih yang dapat ditanam dan dipelihara untuk tumbuh menjadi pohon uang yang produktif. Mereka berinvestasi dalam aset yang dapat memberikan pengembalian di masa depan, seperti saham, properti, atau bisnis. Sementara itu, orang miskin cenderung lebih fokus pada pengeluaran untuk kebutuhan jangka pendek, seringkali tanpa mempertimbangkan potensi penghasilan dari investasi jangka panjang. Dengan mengubah cara kita berpikir tentang uang dan mulai melihatnya sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, kita dapat membangun stabilitas finansial dan mencapai kebebasan ekonomi. Investasi yang bijaksana dan pengelolaan uang yang cermat memungkinkan kita untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga memastikan bahwa kita memiliki sumber daya yang cukup untuk masa depan. Ini adalah langkah penting dalam membangun kekayaan yang berkelanjutan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. 7. Uang hanya pinjaman sementara. Cara berpikir tentang uang yang penting untuk dipahami adalah bahwa uang sebenarnya hanya pinjaman sementara yang terus berputar di pasar. Uang tidak pernah benar-benar milik kita secara permanen, kita hanya memegangnya untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya berpindah tangan lagi. Dalam ekonomi global, uang selalu bergerak dari satu entitas ke entitas lainnya,
baik itu melalui transaksi jual-beli, investasi, atau pembayaran utang. Kesadaran bahwa uang hanya bersifat sementara dapat mengubah cara kita mengelolanya. Daripada menumpuknya tanpa tujuan, kita harus belajar untuk melihat aliran uang dan memahami bagaimana uang berpindah dalam ekosistem pasar. Keahlian ini memungkinkan kita untuk mengambil posisi strategis dalam rantai aliran uang, sehingga dapat memanfaatkan peluang untuk menghasilkan keuntungan. Dengan memahami dinamika aliran uang, kita dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas, seperti kapan dan di mana menginvestasikan uang, serta bagaimana memaksimalkan pengembalian dari investasi tersebut. Keterampilan ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan finansial, karena mereka yang dapat mengidentifikasi dan mengikuti aliran uang di pasar seringkali berada di posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pergerakan tersebut. 8. Anda membayar dengan waktu Anda. Memahami bahwa menghabiskan uang berarti menghabiskan waktu Anda yang berharga adalah konsep penting dalam cara berpikir tentang uang. Setiap kali kita membelanjakan uang, kita sebenarnya sedang membelanjakan waktu yang telah kita investasikan untuk memperoleh uang tersebut. Uang tidak hanya representasi dari nilai materi, tetapi juga merupakan hasil dari waktu, keahlian, dan kerja keras yang telah kita curahkan. Misalnya, jika Anda membeli sebuah barang seharga Rp1.000.000 dan Anda menghasilkan Rp100.000 per jam, berarti Anda telah menghabiskan 10 jam hidup Anda untuk mendapatkan barang tersebut. Dengan menyadari bahwa uang sebenarnya adalah waktu, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam pengeluaran kita. Kita mulai mempertimbangkan apakah barang atau layanan yang kita beli benar-benar sebanding dengan waktu yang telah kita investasikan. Ini membantu kita untuk lebih menghargai penghasilan kita dan mendorong kita untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana. Dengan cara ini, kita bisa mengalokasikan waktu dan uang kita untuk hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan nilai lebih dalam jangka panjang. Kesadaran ini juga dapat mendorong kita untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan nilai waktu kita, seperti melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, sehingga setiap jam yang kita habiskan menghasilkan lebih banyak uang dan memberikan lebih banyak kebebasan finansial. 9. Utang adalah biaya masa depan. Cara berpikir tentang uang yang kritis untuk dipahami adalah bahwa utang sebenarnya merupakan biaya yang harus dibayar di masa depan, bukan sekadar pinjaman. Ketika Anda mengambil utang, Anda tidak hanya meminjam uang, tetapi Anda juga menyewa uang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari nilai aslinya. Ini berarti bahwa selain harus mengembalikan jumlah yang dipinjam, Anda juga harus membayar bunga atau biaya lain yang terkait dengan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, utang adalah komitmen finansial yang dapat membebani masa depan Anda jika tidak dikelola dengan bijak. Mengelola utang dengan bijak berarti memahami sepenuhnya biaya yang terkait dengan pinjaman tersebut dan memastikan bahwa Anda memiliki rencana yang jelas untuk melunasinya tanpa merugikan kestabilan finansial Anda di masa depan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian anggaran, memprioritaskan pelunasan utang dengan bunga tinggi, dan menghindari utang yang tidak perlu. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menggunakan utang sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial Anda, seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan, tanpa terjebak dalam siklus utang yang merugikan. Kesadaran ini membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait utang dan memastikan bahwa setiap pinjaman yang kita ambil benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita, bukan sebaliknya. 10. Uang adalah token fungible. Cara berpikir tentang uang yang penting untuk dipahami adalah bahwa uang adalah token fungible, yang berarti uang dapat diganti dengan uang serupa dengan nilai yang sama. Konsep fungibilitas ini menunjukkan bahwa setiap unit uang,
seperti selembar uang Rp100.000, memiliki nilai yang sama dan dapat saling dipertukarkan tanpa ada perbedaan nilai. Fungibilitas ini membuat uang menjadi alat yang sangat efisien untuk transaksi karena nilai setiap unitnya konsisten dan dapat diandalkan. Pemahaman tentang fungibilitas uang sangat relevan dalam konteks nilai dan pengelolaan kekayaan. Dengan mengetahui bahwa uang bersifat fungible, kita dapat lebih mudah merencanakan dan mengelola kekayaan kita. Kita dapat memindahkan uang dari satu investasi ke investasi lain atau menggunakannya untuk berbagai kebutuhan tanpa kehilangan nilai. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola portofolio keuangan kita, memastikan bahwa kita selalu dapat memaksimalkan nilai dari setiap unit uang yang kita miliki. Selain itu, konsep ini juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan objektif terkait uang, menghindari bias emosional yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip fungibilitas, kita dapat menjaga kestabilan dan pertumbuhan kekayaan kita secara lebih efektif. 11. Menggunakan uang untuk memperoleh keuntungan. Cara berpikir tentang uang yang penting adalah memandang uang sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Menginvestasikan uang bukan hanya sekadar menabung atau menyimpan, tetapi mengalokasikannya untuk menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Ini berarti memahami bahwa uang dapat digunakan secara aktif untuk mencapai tujuan ekonomi dan pribadi yang lebih besar. Dengan berinvestasi, kita dapat meningkatkan nilai uang yang kita miliki melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis. Pemahaman ini membantu kita untuk lebih proaktif dalam mengelola kekayaan kita, mengoptimalkan potensi pengembalian investasi, dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil. Selain itu, dengan menggunakan uang untuk memperoleh keuntungan, kita juga dapat membangun keberlanjutan dalam keuangan pribadi, menciptakan sumber pendapatan pasif, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 12. Pilih hidup ini, jadikan uang. Cara berpikir tentang uang yang perlu dipahami adalah bahwa kita memilih hidup ini untuk menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial dan pribadi yang kita inginkan. Ini berarti mengambil kendali atas kehidupan kita dengan fokus pada menciptakan nilai dan menghasilkan keuntungan dari perjalanan hidup kita sendiri. Dalam proses ini, uang bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai mimpi dan ambisi kita. Dengan memanfaatkan setiap kesempatan dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak, kita dapat membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini memerlukan komitmen untuk belajar dan terus berkembang, serta kemampuan untuk mengambil risiko yang terukur untuk mencapai potensi penuh dari sumber daya yang kita miliki. Dengan cara ini, kita dapat mengubah cara kita memandang uang menjadi sebuah alat yang memberdayakan, memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan visi dan impian kita sendiri. 13. Uang kehilangan nilai tanpa investasi. Cara berpikir tentang uang yang penting adalah menyadari bahwa uang dapat kehilangan nilainya seiring waktu jika tidak diinvestasikan dengan tepat. Uang yang disimpan di bawah bantal atau hanya dibiarkan di rekening bank mungkin tidak mampu mengimbangi inflasi atau pertumbuhan biaya hidup seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran investasi dalam menjaga daya beli uang Anda. Dengan mengalokasikan sebagian dari uang Anda ke dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, properti, atau portofolio investasi lainnya, Anda dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Investasi yang cerdas dapat membantu melindungi nilai uang Anda dari efek inflasi dan meningkatkan kekayaan Anda seiring waktu. Lebih dari sekadar menyimpan uang,
investasi memberikan kesempatan untuk merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dengan mempelajari dan memahami investasi dengan baik, Anda dapat memanfaatkan setiap dolar yang Anda miliki untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kehidupan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. 14. Tidak semua uang sama. Cara berpikir tentang uang yang kritis adalah menyadari bahwa tidak semua uang memiliki nilai yang sama. Berbagai mata uang di seluruh dunia memiliki nilai tukar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial dari masing-masing negara atau wilayah. Memahami perbedaan ini penting karena dapat memengaruhi daya beli dan nilai dari setiap uang yang Anda miliki. Misalnya, 1 juta dolar Amerika mungkin memiliki daya beli yang berbeda dengan 1 juta yen Jepang atau 1 juta euro di Eropa. Selain nilai tukar, stabilitas mata uang juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan keuangan global dan perdagangan internasional. Dengan memahami perbedaan nilai uang di berbagai konteks global, Anda dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas, seperti dalam investasi internasional, perdagangan luar negeri, atau perjalanan ke luar negeri. Ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan penggunaan uang Anda dan mengambil manfaat dari peluang-peluang yang mungkin tersedia di pasar global yang beragam ini. 15. Uang hanya ada dalam pikiran kita. Cara berpikir tentang uang yang penting untuk dipahami adalah bahwa uang sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita. Ini adalah konsep yang diterima secara luas dan merupakan representasi dari nilai dan keinginan kolektif dalam masyarakat. Dalam keseharian, kita menggunakan uang sebagai alat pertukaran yang menggantikan nilai barang dan jasa. Namun, secara substansial, uang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang yang kita gunakan hari ini, baik itu dalam bentuk uang kertas, koin, atau bahkan digital, nilainya sangat bergantung pada keyakinan dan kepercayaan bersama bahwa uang tersebut memiliki nilai yang dapat diterima untuk transaksi. Pemahaman ini dapat membuka wawasan tentang sifat uang sebagai instrumen sosial yang sangat kuat. Sebagai representasi nilai, uang juga dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kita secara luas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara kita mengelola keuangan pribadi, berinvestasi, atau berpartisipasi dalam ekonomi global. Dengan menyadari bahwa uang hanya ada dalam pikiran kita, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana uang bekerja dalam masyarakat modern dan bagaimana kita dapat mengelolanya dengan lebih baik untuk mencapai tujuan finansial dan pribadi kita. 16. Hak milik sejati. Cara berpikir tentang uang terus berkembang dengan munculnya konsep baru tentang hak milik yang dapat direalisasikan melalui teknologi blockchain. Teknologi ini membawa potensi revolusioner untuk memungkinkan individu memiliki aset tanpa bergantung pada sistem tradisional yang ada. Dalam konteks blockchain, kepemilikan aset dapat dienkripsi dan dicatat dalam blockchain secara transparan dan aman, tanpa perlu melalui perantara seperti bank atau pemerintah. Hal ini membuka pintu bagi kebebasan finansial yang lebih besar bagi individu, karena mereka dapat memiliki kontrol penuh atas aset mereka sendiri tanpa khawatir tentang intervensi pihak ketiga atau risiko kehilangan hak atas aset tersebut. Potensi ini sangat menarik bagi mereka yang mencari cara baru untuk menyimpan, mentransfer, dan melindungi kekayaan mereka dengan cara yang lebih efisien dan aman. Dengan demikian, pemahaman tentang hak milik sejati dalam konteks blockchain dapat mengubah cara kita berpikir tentang pengelolaan kekayaan dan merancang strategi keuangan untuk masa depan yang lebih mandiri dan terjamin. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe gratis untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika berkenan boleh
Super thanks untuk beli kopi agar lebih semangat lagi untuk membuat konten seperti ini.